Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita berada di alam arwah, ketika Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam, keluarlah arwah seluruh keturunannya. Kemudian oleh Allah diletakkan di alam ruh. Lah di alam ruh ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengikat perjanjian dengan seluruh turunan Adam. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka seluruh arwah dan ruh mengatakan qalu bala, ya engkau Rabb kami. Inilah perjanjian kita dengan Allah di alam ruh itu. Dan alam ruh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan pula menghayal dengan alam ruh kemudian dikatakan bahwa ada nama untuk ruh. Mana ada? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Tidak ada namanya, nama ruh itu tidak ada. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga wajar kalau seandainya setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa sih mana fitrah itu? Mengenal rububiyah Allah, mengenal siapa Tuhan. Makanya ketika terlahir itu sudah fitrah manusia itu, sudah tertanam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala sejak bayi. Namun ketika dia sudah besar, akhirnya disimpangkan oleh orang tuanya. Ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Majusi, ada yang jadi Yahudi. Tapi hadis Nabi SAW hanya mengatakan fa abawahu yuhawidani, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, ataupun bapaknya menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya yang menjadikan dia Majusi, titik sampai di sini hadisnya. Dan tidak ada kata-kata bapaknya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena bayi yang terlahir asalnya Islam, baru disimpangkan bapaknya jadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Kalau seandainya bayi itu diletakkan di hutan jadi Tarsan, di hutan dibiarkan, jangan ada yang merawat, maka bayi ini akan terus dewasa dan pasti punya fitrah tauhid, karena belum ada yang menyesatkan. Adapun kemudian bayi ini terlahir di tengah-tengah keluarga, maka akan dibawa kepada keyakinan keluarganya. Kalau keluarganya Nasrani, ditarik Nasrani; keluarganya Yahudi, ditarik Yahudi; keluarganya Majusi, ditarik Majusi. Tapi kalau seandainya dia di keluarga Islam, maka memang ikut alur fitrahnya, dia sudah Islam sejak kecil. Artinya Allah tanamkan tauhid rububiyah dalam setiap fitrah manusia. La rububiyah inilah yang kemudian diarahkan menuju uluhiyah. Rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, dan Allah. Adapun uluhiyah ini berkaitan dengan sesembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Makanya diutus Nabi
untuk menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkan tauhid. Bagaimana cara menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Lah tauhid uluhiyah inilah yang kemudian diperjuangkan oleh seluruh para nabi.